Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu guru hebat semuanya? Semoga dalam lindungan Allah, semoga disayang keluarga dan sehat selalu. Tabi pun, ya pun, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan yang memerdekakan. Oke, pendidikan yang memerdekakan menurut saya, Sri Wahyuni, audiennya di sini saya memilih guru. Untuk selanjutnya, pendidikan yang memerdekakan ada beberapa aspek, yaitu yang pertama, berkomunikasi dua arah antara guru dan siswa. Yang kedua, pendidikan memberikan segalanya untuk anak sesuai dengan pakem dalam tanda kutip ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, setiap anak mempunyai minat dan bakat. Yang keempat, prinsip petani. Yang kelima, pendidik menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Oke, baik, kita akan bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Kita bahas yang pertama, yaitu berkomunikasi dua arah. Dua arah yang dimaksud di sini adalah guru dan siswa. Guru dan siswa melakukan komunikasi atau diskusi, semacam interaksi dari dua belah pihak. Yang selanjutnya, apa yang siswa harapkan dan apa yang guru harapkan gitu. Jadi komunikasi dari dua arah ini diharapkan untuk pembelajaran bisa lebih efektif. Yang pertama, yang kedua bisa menunjang pembelajaran menjadi lebih happy, lebih enjoy, yang sangat bahasa yang paling disukai oleh anak. Yang selanjutnya sebaliknya tadi ya, jadi komunikasi, guru menyampaikan apa yang diinginkan, selanjutnya siswa menyampaikan apa yang diinginkan. Ralat untuk guru menyampaikan apa yang sudah menjadi faknya, apa yang sudah menjadi tugas-tugasnya. Nah, selanjutnya dari komunikasi dua arah ini diharapkan pembelajaran menjadi lebih efektif dan siswa menjadi lebih kerasan lagi untuk belajar di sekolah. Yang kedua, yaitu ada pendidik memberikan segalanya untuk anak sesuai dengan pakem-pakemnya. Akan kita bahas yang pertama, yaitu waktu. Maksud dari waktu ini adalah kita secara otomatis kita memberikan segalanya untuk anak, itu yang jelas akan menyita waktu Bapak Ibu guru ya. Jadi kita memberikan waktu kita yang porsinya kadang seharusnya untuk me time, untuk keluarga, untuk tidak dipungkiri juga guru adalah sebagai salah satunya lini untuk bersosial atau bermasyarakat. Tapi dikesampingkan itu, kenapa hanya untuk dalam tanda kutip tadi memberikan segalanya sesuai dengan pakem, itu yang dimaksud dengan waktu. Dan yang kedua yaitu tenaga. Secara otomatis selain waktu, guru juga akan memberikan tenaganya. Yang ketiga yaitu pikiran. Manusia hidup itu pasti semuanya punya masalah. Tidak terlepas apapun masalahnya, yang terpenting adalah Bapak Ibu bagaimana kita menyikapi masalahnya. Guru pasti yang tadi balik lagi ya, guru punya masalah tapi tetap dengan masalahnya itu dia dikesampingkan semuanya. Atau ada pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai tapi kita memberikan waktu untuk memikirkan, oh ini loh masalahnya anak si A, oh ini masalahnya anak si B, oh ini solusinya anak si C, dan seterusnya. Jadi kita memberikan pikiran kita untuk peserta didik gitu. Tapi ingat ya Bapak Ibu, sesuai dengan pakem-pakemnya. Yang selanjutnya, setiap anak mempunyai minat dan bakat.
Yang selanjutnya, oke, ketika anak melakukan pembelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya, maka ia akan melejit potensinya. Maksudnya seperti ini, Bapak Ibu. Anak itu mempunyai potensi, mempunyai sisi positifnya masing-masing gitu. Ketika kita sudah menemukan sisi positifnya, udah dapet nih udah kepegang sama tangan kita nih, kita akan bisa lebih mengembangkan dan anak pun akan lebih enjoy untuk melakukan pembelajaran ini. Nah, untuk poin yang ini kita juga harus memperhatikan untuk pelajaran yang bahasanya pelajaran dasar seperti bahasa Indonesia, seperti matematika, PAI, dan seterusnya yang bahasanya itu notabene adalah pelajaran dasar, jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Karena seorang anak memang bisa melejitkan potensi, tapi diingat lagi pakemnya tadi bahwa dalam kehidupan kita bermasyarakat tidak akan lepas dengan yang namanya hitung-hitungan, berhitung. Karena dalam dunia keseharian kita minimal tambah-tambahan, kurang-kurangan, dan seterusnya. Intinya pelajaran-pelajaran dasar jangan sampai ditinggal. Walaupun tadi sudah disebutkan bahwa dengan minat dan bakat, potensi anak akan lebih melejit. Jadi dia akan lebih enjoy loh. Ini pembelajarannya loh. Kalau bahasa anak gaul sekarang tuh ini gue banget gitu loh. Jadi kalau mereka sudah berbicara, oh ini gue banget, maka secara otomatis akan meroketkan potensinya. Yang selanjutnya yaitu prinsip petani, Bapak Ibu. Siswa itu diibaratkan bibit dan guru diibaratkan petaninya. Petani akan memperlakukan tanaman sesuai dengan sifat tanaman. Jadi jagung, kita ibaratkan jagung ya. Kalau jagung itu tidak bisa hidup dengan air yang terlalu banyak. Jadi bagaimana petani itu bisa panen jagungnya itu bisa melimpah ruah dengan perlakuan ya ini jagung gitu loh. Dan jagung pun itu ada yang jagung yang gembul, ada jagung yang kurus gitu. Jadi bagaimana kita memperlakukan jagung yang sudah subur dan bagaimana cara kita melakukan jagung yang masih ungkik-ungkikan bahasanya itu masih berpenyakit, itu kan akan berbeda gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana intinya dua-duanya baik jagung yang bermasalah atau jagung yang memang itu sudah bagus, intinya bagaimana dua segmen ini bisa kita maksimalkan dengan bersamaan. Ya, ini ada gambar orang manen padi dan gambar orang manen jagung ya, yang tentunya dua-duanya itu harapan kita semua panennya adalah panen yang bagus gitu. Insya Allah yang sudah kita lakukan atau semoga panennya kita semua Bapak Ibu itu panen yang bahasanya panen yang melimpah ruah gitu. Yang selanjutnya, pendidik menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Yang maksudnya di sini adalah anak itu mempunyai sebelum ada 2 poin tadi ya sesuai dengan kodratnya, anak mempunyai garis samar gitu. Jadi garis samar itu sudah bawaan lahir ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana seorang guru, seorang pendidik bisa untuk menebalkan garis-garis samar itu, tapi yang benar-benar itu tanpa paksaan gitu. Memang kita yang mengikuti alurnya gitu. Tapi dalam tanda kutip ya alurnya, kalau kita mengikuti alur itu jangan jangan yang kebablasan gitu. Kita juga harus mempunyai relnya, kita harus mempunyai koridornya. Kodrat yang dimaksud di sini adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu bahasanya bawaan ya Bapak Ibu. Maksudnya bawaan itu adalah seperti ini, bentuk, terus selanjutnya sifat, itu semua disebut dengan kodrat alam. Yang kedua, kodrat zaman. Kodrat zaman ini adalah isi dan irama. Maksudnya zaman adalah pendidikan atau pembelajaran pada zaman
kolonial, ketika kita akan bawa ke zaman sekarang, maka tidak akan bisa, Bapak Ibu. Kenapa tidak akan bisa? Karena berbeda dengan zamannya, berbeda, iramanya itu berbeda gitu. Anak-anak zaman sekarang semuanya serba gadget, serba online, apa-apa semuanya serba online gitu. Jadi kalau misalkan pembelajaran yang tidak sesuai zaman, maka bisa dipastikan pembelajaran itu tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Iramanya itu berbeda. Kita sama anak tidak mempunyai sinyal yang sama, tidak punya irama yang sama gitu. Jadi ketika guru dan siswa mempunyai iramanya yang sama, maka ibarat orang nyanyi itu didengerin juga enak ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus mengajar sesuai dengan zamannya. Yang selanjutnya, tujuan dari pendidikan yang memerdekakan adalah yang pertama adalah memiliki budi pekerti yang baik. Apa sih yang dimaksud dengan budi pekerti yang baik? Yang pertama itu ia memiliki cipta, yang kedua memiliki karsa, yang ketiga memiliki karya. Yang selanjutnya, keseimbangan dari budi pekerti itu, cipta, karsa, dan karya menghasilkan keselarasan hidup, Bapak Ibu. Yang memang tujuan dari pendidikan yang memerdekakan adalah keselarasan hidup ini, keseimbangan hidup ini. Semoga apa yang saya sampaikan, saya berharap bisa menjadi bagian untuk perubah pendidikan. Yang selanjutnya, catatan dari Bung Karno, yaitu bergerak karena diam itu mematikan. Bergeraklah kita. Bergeraklah Bapak Ibu, karena diam itu mati. Kita akan stagnan, kita akan di situ aja gitu. Oke. Itu dari saya. Selanjutnya, terima kasih dan jangan lupa bahagia. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.